Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk anugerah kehidupan yang Tuhan sudah boleh berikan kepada setiap kami. Saat ini Tuhan, jika kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, biarlah kiranya kami boleh tunduk di bawah kaki salib Tuhan. Kami boleh merendahkan hati, pikiran, dan diri kami di dalam pemberitaan firman-Mu ini, supaya apa yang boleh Tuhan sampaikan, boleh kami sungguh-sungguh lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini, terambil dari Roma pasal 8, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Roma pasal 8 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. LAI memberikan judul Hidup oleh Roh. Oleh sebab itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum Roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh tabiat daging, telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, dan untuk menghapuskan dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut keinginan daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut tabiat daging memikirkan hal-hal yang dari keinginan daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Namun kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah tinggal di dalam kamu. Namun jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Namun jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang tinggal di dalam kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita membahas firman Tuhan, pada bulan Agustus yang lalu kita bersama-sama sudah merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan di dalam iman kita percaya juga bahwa setiap kita orang Kristen juga sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Nah, hari ini kita akan sama-sama membahas bagaimanakah kemerdekaan yang kita miliki itu. Apakah merdeka yang dikatakan sebebas-bebasnya atau ada yang lain? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Rasul Paulus di sini menjelaskan, memulai perikop yang kita baca dengan sebuah statement fakta bahwa di sini dia katakan ayat yang pertama, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini adalah sebuah fakta dan sebuah hal yang sebenarnya dan seharusnya kita imani juga di dalam iman kita sebagai orang percaya, bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi yang namanya penghukuman. Di ayatnya yang kedua, Rasul Paulus berkata, sebab hukum Roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau di dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, ini adalah sebuah penjelasan yang Rasul Paulus jelaskan. Rasul Paulus ingin sampaikan kepada jemaat tentang kemerdekaan Kristen, yaitu di mana roh yang Tuhan berikan kepada kita itu sudah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum lebih jauh kita membahas hal ini,
Kalau kita lihat di ayatnya yang pertama tadi Rasul Paulus berkata oleh sebab itu. Jadi ini sebenarnya perikop masih berhubungan juga dengan perikop sebelumnya. Dan di perikop-perikop sebelumnya di situ Rasul Paulus menjelaskan tentang hukum Taurat. Kenapa Rasul Paulus menjelaskan tentang hukum Taurat? Karena di Roma masih banyak sekali orang-orang Yahudi yang baru percaya, tetapi karena mereka baru percaya begitu ya, jadi mereka masih memegang teguh juga adat istiadat Yahudi mereka, sehingga mereka masih dengan giat sekali mempertahankan hukum Taurat, seolah-olah sampai-sampai hukum Taurat itu menjadi satu hal yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Rasul Paulus di situ menjelaskan tentang hukum Taurat ini. Selain Rasul Paulus juga adalah orang Yahudi gitu ya. Jadi dia juga adalah seseorang yang kredibilitasnya tinggi untuk membahas tentang hukum Taurat. Dia juga menjelaskan hal ini kepada orang-orang Yahudi yang sudah mengerti tentang hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Rasul Paulus menjelaskan bahwa hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan. Tetapi Rasul Paulus menjelaskannya dengan begitu baik dan dengan tegas juga. Jadi bukan sekedar menjelaskan bahwa hukum Taurat itu tidak menyelamatkan, tentunya dia akan dilempari batu oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tapi Rasul Paulus menjelaskan dengan tegas bahwa karena ada hukum Taurat, maka kita manusia ini dapat mengenal dosa. Nah, apakah itu kemudian artinya karena hukum Taurat ada yang namanya dosa? Tentu saja tidak, Bapak Ibu. Rasul Paulus berkata bahwa karena ada hukum Taurat, kita kenal yang namanya dosa. Jadi dosa itu memang sudah ada sebelumnya, karena hukum Taurat kita tahu tentang dosa. Intinya adalah Rasul Paulus mau berkata bahwa karena ada hukum Taurat, kita tahu harus berbuat apa, harus berbuat yang baik atau berbuat yang jahat. Karena hukum Taurat itu mengatur kehidupan orang-orang pada waktu itu. Orang-orang Yahudi pada waktu itu diatur oleh hukum Taurat. Hukum yang turun secara langsung dari Allah sendiri. Karena Allah mau umatnya hidup dengan keteraturan. Jadi pada waktu itu hukum Taurat dibuat supaya orang-orang Yahudi tahu apa yang seharusnya dilakukan, yang sesuai dengan kehendak Allah tentunya, karena ini perintahnya Allah, dan atau apa yang harus dihindari yang tidak sesuai dengan perintah Allah tadi. Nah, di sini Rasul Paulus mau menjelaskan bahwa hukum Taurat itu diatur atau diberikan oleh Tuhan kepada jemaat pada waktu itu untuk mengatur kehidupan moral bangsa Israel. Supaya bangsa Israel tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hukum Taurat ternyata masih kebal terhadap yang namanya dosa, begitu ya. Masih bisa saja orang-orang yang memegang hukum Taurat itu bisa saja melakukan dosa. Kenapa? Karena hukum Taurat hanya mengajarkan tentang hal moral. Nah, di sini kita melihat bahwa hukum-hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan itu, kemudian Rasul Paulus tadi berkata juga di ayatnya yang ketiga, di dalam perikop yang kita baca dikatakan, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh tabiat daging. Sehingga di sini Rasul Paulus mau mengatakan bahwa karena kita masih hidup di dalam kedagingan, kita tidak bisa mengikuti hukum Taurat dengan sempurna. Kenapa? Karena kedagingan kita itu masih menuntut kita untuk melakukan dosa. Kalau di dalam perikop sebelumnya, di dalam ayat 3 pasal 7 ayat 13 sampai 26, di situ Rasul Paulus mengungkapkan tentang bahkan dia tahu tentang hukum Taurat, tapi apa yang dia ketahui itu tidak dia lakukan. Yang dia lakukan justru keinginan dagingnya. Sehingga apa yang aku lakukan justru bukan apa yang aku inginkan, kata Rasul Paulus demikian. Dan apa yang aku inginkan itu lahir dari kedagingan yang dipenuhi oleh dosa. Nah, jadi intinya dari sini Rasul Paulus mau berkata, hukum Taurat itu baik, bukan tidak baik. Hukum Taurat itu baik, dia mengatur setiap hal-hal moral yang manusia seharusnya lakukan. Dan karena ini juga adalah perintah Allah secara langsung kepada orang-orang Yahudi, jadi ini adalah perintah yang harus dilakukan. Tetapi di sisi lain, kalau orang-orang hanya mengandalkan hukum Taurat,
maka kedagingan kita tidak akan hilang. Dan bagaimana caranya kita bisa melakukan hukum Taurat atau perintah Allah kalau keinginan manusiawi kita, keinginan daging kita masih lebih besar daripada melakukan kehendak Tuhan. Maka dari itu Rasul Paulus menjelaskan di dalam perikop yang kita baca bahwa karena hukum Taurat itu tidak berdaya oleh tabiat daging, tadi dikatakan di ayat yang ketiga, Allah mengutus anaknya sendiri di dalam daging. Nah, Rasul Paulus mengungkapkan di sini bahwa memang Yesus yang diutus oleh Allah itu diutus di dalam daging. Sehingga Yesus itu menjadi sama dengan manusia, punya tubuh dan punya kedagingan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus di dalam tubuh manusianya bisa memiliki kemungkinan untuk berdosa. Nah, inilah hal yang harus kita bersama-sama renungkan. Yesus di dalam kedagingannya, dia bisa saja melakukan dosa. Sehingga mungkin intermezzo sedikit, iblis pun bisa juga menggodai dia untuk melakukan dosa. Karena kita tahu iblis itu pintar, gak mungkin dia menggodai Yesus kalau Yesus tidak akan jatuh di dalam dosa, begitu ya. Jadi iblis menggodai Yesus karena iblis tahu Yesus juga bisa sebenarnya melakukan dosa. Tetapi Yesus memilih untuk tidak melakukan dosa dan taat kepada Bapa. Nah, hal ini dilakukan oleh Yesus yang kemudian dia menjadi sebuah penebusan bagi manusia. Dan karena dia menebus manusia di dalam kedagingan itu, maka dikatakan di sini sebenarnya kita memiliki roh yang diberikan oleh Tuhan oleh karena penebusan Kristus. Nah, di dalam penebusan Kristus itulah kita ketahui dan kita yakini di dalam iman kita, kita tidak lagi mengalami yang namanya penghukuman karena dosa-dosa. Karena hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita di dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Di ayat yang kedua, Rasul Paulus berkata. Nah, lebih lagi kita melihat di sini Rasul Paulus kemudian membandingkan tidak lagi masalah hukum Taurat dan keselamatan oleh Allah, bukan itu lagi, tetapi tentang daging dan roh. Karena inilah yang menjadi inti dari kehidupan kekristenan, iman Kristen. Bagaimana kita berjalan di dalam dunia ini dengan kedagingan kita, tetapi kita harus menuju kepada hidup roh, begitu ya, roh yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau kita baca di sini dari ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8, di situ Rasul Paulus berkata tentang perbandingan daging dan roh. Kalau daging itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, roh itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Daging itu merupakan sebuah perseteruan dengan Tuhan, begitu ya. Sehingga daging itu tidak bisa memuliakan Tuhan. Tetapi roh yang Tuhan berikan itu, yang sudah memerdekakan kita, bisa membuat kita akhirnya datang kepada Tuhan, memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, jika kita baca sebenarnya ayat perikop kita lebih jauh lagi sedikit, di ayatnya yang ke-13, di situ Rasul Paulus berkata, sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun, jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, di sini kita mau melihat bahwa Rasul Paulus juga mau berkata, memang sekarang kita hidup di dalam roh. Kita orang percaya, kita hidup kita di dalam roh. Kita tidak lagi menuruti keinginan daging kita. Tetapi bukan kemudian setelah kita menerima roh kebenaran itu, kita langsung kebal terhadap dosa, kita bebas dari segala macam dosa. Melainkan, di sini dikatakan Rasul Paulus, di dalam roh kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Artinya di sini Rasul Paulus menggunakan kata aktif, mematikan, yang jelas sekali kita bisa baca bahwa Rasul Paulus mau berkata bahwa di dalam roh kita harus secara aktif mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Jadi tidak lagi kemudian kita memilih untuk melakukan dosa. Godaan akan selalu ada, godaan akan selalu datang, tetapi kita yang akan memilih apakah kita mau melakukan dosa atau tidak. Sehingga di sini Rasul Paulus menjelaskan bagaimana kita memiliki hidup di dalam roh
yang sudah memerdekakan kita. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, kita tidak lagi hidup di dalam kedagingan kita. Karena daging kita itu akan membuat kita terus-menerus jatuh di dalam dosa. Maka dari itu, hari ini kita belajar, teruslah untuk setia melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan teruslah sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan, supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan teruslah secara aktif menolak untuk melakukan dosa-dosa itu. Kalau kata John Piper, dia berkata bahwa killing your sin, gitu ya, mematikan dosa kita. Karena dosa-dosa yang kita lakukan, dosa-dosa perbuatan dosa tindakan kita itu ada di tangan kita, gitu ya. Menjadi keputusan kita, apakah kita mau melakukan dosa itu atau tidak. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan yang kita miliki di dalam roh bukan hanya sekedar hidup dengan bebas saja, tetapi hidup bebas dari penghukuman, hidup bebas dari dosa. Dan itu harus kita lakukan secara aktif. Demikian juga bangsa Indonesia, Bapak Ibu. Kita pun merdeka, tetapi kita masih tetap banyak sekali aturan-aturan yang harus kita lakukan. Karena kalau kita hanya mengharapkan kebebasan yang sebebas-bebasnya, maka kita tidak akan menjadi manusia yang aman. Bangsa kita juga tidak akan menjadi bangsa yang damai. Yang ada adalah kacau balau, gitu ya, karena tidak ada aturan yang mengatur. Jadi Bapak Ibu Saudara, demikian juga kemerdekaan Kristen. Kita tahu kita hidup di dalam kedagingan kita, manusia kita, tubuh kita di dalam dunia ini, tapi kita harus lebih mementingkan hidup oleh roh yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena roh itu yang memerdekakan kita, roh itu yang membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Dan sekarang tugas kita adalah mempertahankan kemerdekaan itu dengan aktif membunuh dosa-dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, boleh menolong kami melalui penjelasan Rasul Paulus, di mana kami harus secara aktif juga mematikan dosa-dosa kami. Tuhan, kami bersyukur jika kami boleh memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan, karena kematian Tuhan di atas kayu salib menolong kami. Karena penebusan Tuhan di dalam daging itu membuat kami melihat bahwa kami yang hidup di dalam daging ini juga harus melakukan sebuah pengorbanan untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, Tuhan kuatkan setiap kami, agar kami hidup menurut roh yang Tuhan berikan, dan kami boleh terus sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan, menjalani kehidupan kami dengan sungguh-sungguh dan tunduk di bawah kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.